dan tuan dimanapun kalian berada, selamat datang di channel kami, Puan Tangguh. Puan Tangguh Channel, Bella and Indah here. Jangan lupa subscribe. Di sini kita akan bareng-bareng untuk menyebarkan energi positif. Nanti mungkin juga Puan dan Tuan ada cerita nih yang mau diceritain, bisa banget tulis langsung aja, kirim email ke puantangguh@gmail.com dan nanti kita akan bacakan. Dan juga nanti akan ada challenge, ada quiz juga antara Ninda dan Bella. Dan mungkin kalau misalnya ada masukan atau apapun, kita sangat terbuka, ya. Dan hari ini kita mau ngapain nih, Bel? Hari ini kita mau podcast. Yeay, kita mau podcast mengenai sebuah tema yang karena masih awal tahun ya, jadi kayaknya masih bisa sih ya diomongin ya. Bisa kan ya? Bisa dong, masih awal-awal lah. Kita bakalan ngomongin soal resolusi 2022 nih antara Ninda sama Bella. Mungkin nanti juga buat Puan dan Tuan yang kira-kira relate nih bisa banget didengarkan atau mungkin bisa jadi satu masukan atau referensi gitu ya. Tapi kalau yang nggak relate, ya mudah-mudahan lah ya kita bisa relate di lain kesempatan. Makanya kirim ceritanya jangan lupa di puantangguh@gmail.com ya. Betul, ditunggu ya guys. Yap. Dan hari ini kita juga podcastnya nggak cuma ngobrol doang nih, tapi ada kegiatan lain. Betul. Kita bakal mukbang. Nih mukbangnya samyang guys. Pedes-pedes gitu kan. Sambil ngobrol, mantep banget. Tapi emang ngobrol tuh paling enak tuh kalau sambil makan, guys. Iya. Kenapa ya? Iya kan, maksudnya kalau ngobrol doang tuh kayak apa sih gitu loh, kok nggak sih kayak harus ngunyah sesuatu atau harus minum sesuatu gitu kan? Betul. Dan aku udah nyiapin satu gelas ini, segede ini, kalau kepedesan. Dan di bawah masih ada lagi, tenang aja kok, teko. Astaga. Aku udah lama banget gak makan samyang, jadi pasti akan kepedesan biasanya. Sama. Aku tuh juga terakhir makan samyang kapan ya? Kapan Udah ya? nggak tahu lah, kapan nggak ngerti. Udah Tahun lalu lah. Karena terakhir kali itu kayak pedes banget kan, terus aku menemukan dupnya samyang. Oh ya? Aku nemu resepnya dup samyang. Ini aku ada telurnya loh. Biar gak terlalu pedes. Must try. Yes. Ngomongin soal 2022 nih, Bel. Ini sambil ngaduk-ngaduk samyangnya ya. Iya, soalnya udah mulai agak-agak keras ya kan, guys? Ya. Aduh. Nah, ngomong soal 2022 nih, Bel. Kamu pertanyaan pertama ada. Kamu ngerasa nggak sih bulan Januari itu kayak like something shit? Astaga, aku ngomong kasar. Maksudnya kayak sesuatu, ini bulan apa sih gitu loh. Kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ya nge-flat aja gitu. Sejujurnya, kemarin pas tahun baru aku biasa aja. Ya maksudnya nothing special nggak sih kayak? Ya, iya. Gak tahu kenapa ya. Apakah cuma saya yang merasakan atau teman-teman juga ngerasain? Kakiku dari di atas baru bulan saya nggak bisa. Dan kalau makan tuh kayak harus laki gitu, nggak neng. Ya biasanya kan makan. Terus kita kayak kembang api gitu, rame-ramean sama saudara. Nah kemarin itu sebelum kita mau nonton kembang api, kita itu ngobrol di salah satu kafe. Ngobrol ternyata tempatnya cozy banget. Ya udah deh di situ deh. Ngobrol-ngobrol terus udah kita di sini aja sampai tahun baruan.
karena di tempat kafenya itu ternyata juga ada acaranya gitu pas tahun baruan. Oke. Ada live musiknya juga, jadi kan enak kan sambil dengerin. Terus detik-detik setengah jam sebelum tahun baruan itu hujan. Sedangkan kita duduknya di tempat yang outdoor. Dan itu rame banget. Jadi kalau kita mau pindah, itu kayak udah nggak ada tempat gitu. Terus Sedih banget, terus? Ya, terus habis itu, bentar lah, maksudnya cuma kena air gitu, nggak akan meleleh juga sih. Ya. Cuma mereka kayak, udah balik aja lah, nanti kita lihatnya setelah nunggu hujannya agak reda gitu. Terus, aku udah mulai bete tahu itu. Di situ tinggal 5 menit mau tahun baruan itu, saudaraku tuh naik ke atap gitu kan. Terus diajakin mau nggak ngeliat itu kembang api di balkon atas gitu. Akunya udah bete, sih udah aku tidur aja lah. Gitu. Jadinya aku dengar suara kembang api, tapi aku tidur. Oh my god. Cuma aku berdoa, pokoknya aku resolusi di tahun 2022 semoga terlaksana gitulah. Doa terus habis itu tidur. Ngasih surprise. Nah, posisinya adalah handphoneku tuh tinggal 15%. Kan? Belum selesai nih. Aku charge dong. Aku charge udah ada 30 menit dan nggak nambah, malah kurang jadi 14 atau 13% gitu. Tapi aku nggak ngeh kalau itu tuh emang nggak ngecharge gitu loh. Tau nggak sih? Si handphone aku tuh aku charge lagi. Udah selesai tuh kasih surprise-nya, udah doa apa segala macam. Balik lagi ke kamar, aku cas nih handphonenya kan. Nggak ngecas, mati. Begitu saja. Tahun baru handphone mati, nggak bisa dicas. Rasanya kayak gimana sih? Maksudnya kita hidup di dunia di mana kita nggak bisa nggak pegang HP gitu loh. Ya nggak sih? Terus kemudian, abis itu tuh ini aku ngabarin cowokku kan, karena kita lagi LDR. Terus ngabarin dia kayak handphoneku rusak gini. Itu hari tanggal 1 itu emang kita rencananya mau keluar paginya tuh mau kayak makan bareng gitu loh. Sepanjang hari aku bete ya setengah mampus karena ya emang nggak ada servisan handphone yang buka. Seharian tuh apa sih kayak terasingkan gitu loh, semua orang tuh pada posting Happy New Year atau apa sih recap 2021 apa segala macam. Nggak bisa, aku nggak bisa. Terus dan akhirnya aku bertahan sampai tanggal 2 itu akhirnya aku ke service centernya, dan kemudian di service centernya tuh udah jam, jadi service centernya tuh buka sampai jam 2 gitu kan. Nah di situ tuh masih jam 1:04 gitu. Aku datang, Mbak ini bisa nggak Mbak gitu kan. Terus posisi tuh karena tanggal 6 itu tuh ada job gitu loh, ada something lah yang memang harus aku lakukan gitu, dan aku harus confirm ke orangnya gitu kan, ke panitianya. Tanggal 2 tuh di situ aku datang jam 1:04. Kemudian mbaknya bilang, aduh Mbak maaf kita udah close istilahnya udah close gitu lah. Kamu tau gak? Aku tuh tiba-tiba kayak mau nangis gitu loh, kayak Mbak tolonglah Mbak, ini saya ada kerjaan Mbak, kerjaan saya di sini semua Mbak, tolong dong Mbak, diapain Mbak, di ini Mbak gitu kan. Mungkin Mbaknya ini kali ya ngeliat aku yang berkaca-kaca gitu kan, akhirnya luluh lah gitu kan. Aku timbul lagi nih harapannya kan, oke, HP ku akan sembuh gitu. Nggak berapa lama udah mau tutup gitu, HP ku baru jadi dan bilang, Mbak kayaknya ini nggak bisa soalnya udah kena mesin, kalau mau ganti mesin tuh sekitar sekian gitu kan. Lah sama aja dong saya beli HP baru, aku bilang kayak gitu kan dalam hati. Tapi terus aku cuma kayak, oh ya udah deh Mbak, makasih ya gitu kan. Aku pulang dan ya sudah. Terus aku ketemu sama sahabatku gitu, cerita apa segala macam. Posisi adalah aku tanggal 1 aku sudah tidak bekerja di kantor lamaku, maksudnya aku sudah tidak kontrak di sana, dan
Dari udah aku ketemu sama temanku gitu kan, dia adalah seorang dosen di Jakarta, salah satu dosen di Jakarta, dan cerita-cerita kayak gitu, bener-bener yang kayak dia tuh udah pakai laptop, pakai tab, handphone 2. Aku tuh nggak pakai apa-apa tuh rasanya kayak pergi baru keluar dari hutan, terus kayak apa itu? Kayak gitu tau gak sih, gatel banget. Wah rasanya tuh kayak, aduh, nggak bisa Sedih ngabarin ya. siapa-siapa kan Tapi rasanya. pasti ada hikmahnya. Ada, pokoknya ada karena handphone rusak itu aku mengetahui sesuatu yang nggak harus aku ceritakan sih, tapi pokoknya sesuatu itu cukup mengubah di keluarga aku. Puji Tuhannya itu. Cuman ya tetap aja kan kesel juga kayak nggak ada handphone, ini kerjaan gimana gitu. Singkat cerita, intinya tanggal 3 aku akhirnya beli baru kan, mau nggak mau gitu kan, beli baru aplikasi apa segala macam. Nanya nih aku soal job yang tanggal 6 itu, dengan segala ketidakpastian itu akhirnya Mbak Dinda mohon maaf karena ini begini, karena ada keputusan internal begini, karena memang ini hanya untuk internal, jadi kami putuskan tidak bisa, belum bisa bekerja sama Mbak Dinda ya, gitu kan. Rasanya kayak, terus gue kemarin ngapain ya, stres harus punya handphone baru, gitu. Tau gitu aku nggak usah bawa handphone aja, nggak usah punya handphone aja, kayak gitu kan. Udah kayak, wah ini tahun baru yang apa sih? Pokoknya itu selama Januari itu hal-hal seperti itu sangat sering terjadi. Itu adalah contoh kecil aja. Habis itu tanggal 4-nya aku ingat banget Shopee Pay ku keblok. Kayak dari situ tuh masih ada saldo yang, tau gak sih, pengangguran perdana, uang sekecil apapun berharga kan. Yeah. Itu di situ tuh masih ada saldonya, terus kayak, ini gimana nih Shopee Pay saya, ngitung tabungan berkali-kali apa segala macam. Tapi poinnya sampai aku bener-bener yang ada kok aku sehari itu cuman tidur. Ya karena nggak bukan karena kalau dibilang nyesel nggak Ninda resign, enggak juga sih, aku nggak nyesel. Cuman kayak apa ya, merasakan ya kamu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ditambahkan pandemi waktu itu kan katanya mau ada ini kan gelombang baru kan. Nah itu deh kayak, astaga ini ngapa sih gitu kan. Meskipun temanku salah satu alasan aku resign adalah aku pengen mengejar resolusiku tahun 2022, dan temenku bilang kayak ya udah kamu belajar aja, perbanyak wacana, terus kemudian perbanyak praktek dan lain sebagainya, belajar sesuai dengan memang apa yang kamu mau gitu, dan itu memang nggak mudah nih gitu kan. Jadi aku akhirnya kayak baca buku, tapi tau nggak sih kayak orang burn out dan akhirnya kayak kamu nggak masuk apapun yang kamu baca, kamu nggak ngerti apa, kayak ini apa sih sebenarnya, Tuhan tolong, kayak gitu loh. Sempet aku nanya kayak, apa aku terlalu sombong ya gitu resign gitu kan dan lain sebagainya. Tapi terus aku mikir lagi, enggak sih menurutku, kalau memang aku ditakdirkan di kantor itu, harusnya waktu aku resign tuh adalah sedikit tanda bahwa aku harus stay di situ, dan ternyata tidak ada. Aku melihatnya ya sudah gitu kan akhirnya. Terus sekarang kita akan bahas resolusi 2022 dari kita berdua. Oke. Siapa dulu nih? Gimana sih? Bella dulu. Aku. Resolusiku ternyata ada banyak. Apa aja tuh? Setelah aku catat-catat, loh ternyata termasuk banyak ya. Sekitar ada 6. Ini kayaknya resolusi terbanyak di dalam hidup aku. Jadi yang pertama, resolusi aku adalah karena keadaan yang lagi pandemi, pokoknya kita harus sehat-sehat terus. Karena kalau nggak sehat-sehat, kita mau melakukan apapun juga nggak maksimal, iya kan? Jadi yang nomor 1 itu pasti harus sehat. Karena kemarin itu aku sempet sakit, puji Tuhannya sekarang udah sembuh. Puji Tuhan. Iya.
Pokoknya puan dan tuan dimanapun kalian berada juga harus sehat-sehat terus, jaga kesehatan, ikutin prokes ya. Vaksin jangan lupa. Betul. Terus yang kedua, aku mau keluar dari zona nyaman aku. Karena kan aku tipenya yang introvert, pendiam, pemalu. Terus Bukannya malu-maluin, Bel. makanya terus mau keluar dari zona nyaman gitu, mau berusaha tampil, karena aku apa-apa malu. Mau tampil, padahal dari kecil ya sering tampil kayak nari apa segala macem gitu. Cuma tuh semakin dewasa kayak minder, kayak insecure gitu sama diri sendiri. Nah makanya aku mau ngubah itu semua, jadi keluar dari zona nyaman. Terus ya belajar lah, kayak misalnya nih sekarang YouTube gitu kan, belajar untuk ngobrol yang enak, terus habis itu tampil di depan kamera ya kayak gitu, supaya nggak terlalu ada di zona nyaman yang diem aja. Karena sejujurnya udah hampir 3 tahun kayak aku nyaman banget yang kayak gini-gini doang. Nah kan itu kayak udah nggak bagus kan. Jadinya harus ada perubahan gitu. Terus kayak misalnya aku mulai pelayanan kan, singer gitu. Aku suka nyanyi. Tapi kan aku malu tuh kalau nyanyi di depan orang-orang. Biasanya aku hanya nyanyi sendiri atau di depan keluarga gitu. Nah sekarang aku udah berani kayak singer, pelayanan gitu. Jadi kan udah di depan orang-orang, habis itu ada kamera juga, belajar lah gitu. Dan puji Tuhannya resolusi itu sudah terlaksana di tahun ini gitu. Terus apa ya? Oh iya, aku tuh trust issue banget orangnya. Kayak curigaan sama orang. Kenapa ya? Aduh. Apakah kamu pernah dikecewakan dulu? Kayaknya ya, karena itu ya. Jadinya trust issue-nya tinggi banget. Terus kayak itu yang mau aku ubah juga. Kayak itu kan nggak bagus ya. Kalau trust issue-nya tinggi. Kayak sebenarnya orang nggak ada niatan apa-apa, tapi aku udah mikirnya yang aneh-aneh, yang enggak. Kayaknya dia nanti bakal gini deh, nanti gini deh, gitu deh. Gitu loh. Itu kan nggak bagus ya. Makanya aku mau menghilangkan itu. Berusaha positive thinking lah. Gitu. Oke. Terus kan rencananya aku itu mau buka usaha. Nah, mudah-mudahan tahun ini tercapai gitu resolusiku. Dari yang kecil-kecil dulu lah, kayak makanan-makanan gitu. Rencananya mau awal Januari kemarin, tapi keundur lagi karena ada proses-prosesnya lah. Ya semoga nih akhir bulan ini atau awal Maret udah jalan. Amin. Karena udah promosi jangan lupa. Kenapa? Promosi jangan lupa. Oh tentu. Aku Instagramnya udah buat. Terus kemarin udah foto-foto produk. Tinggal nice. Iya, masih ada proses-prosesnya lah. Gitu kan, nggak mau asal-asal jualan ya kan. Betul. Harus ada strategi-strateginya gitu. Dan kalau misalnya ini nanti sukses, berhasil, kan aku belajar nih untuk punya usaha gitu, belajar untuk manage, belajar bertanggung jawab kan dari situ. Kalau misalnya udah oke, bisa berkembang dengan baik gitu, lancar, mudah-mudahan aku tuh pengennya punya kafe. Amin. Bisa.
mudah-mudahan terlaksana gitu. Cafe yang konsep-konsepnya Instagramable gitu kan lucu ya. Iya. Benar. Pengen kayak gitu. Mudah-mudahan yang itu terlaksana. Oke. Terus apa ya? Oh, aku pengen kalau bisa tahun depan nikah. Serius banget, aku cuma ngasal nembak doang loh. Iya lagi. Tahu aja sih. Amin. Mudah-mudahan dapat pasangannya yang tepat gitu ya. Nggak muluk-muluk lah. Semoga. Tapi aku percaya kok dengan kayak gitu. Maksudnya kayak kadang ya teman-temanku yang menikah, ini khususnya menikah ya. Ada satu kasus yang aku masih ngeh banget. Jadi temanku ini out of nowhere tiba-tiba dia beli buku menjadi istri yang baik atau apa gitu. Pokoknya dia kan muslim kan, terus dia kayak beli buku kayak gitu-gitulah. Pokoknya dia kayak menjadi istri yang baik, yang solehah apa segala macam gitu. Dan itu tuh awal tahun 2017. Aku tanya kan, kayak emang kamu udah ada calon gitu kan? Belum, dia bilang kayak gitu kan. Oh oke, gitu kan. Kupikir tuh nikahnya ya masih 2 tahun 3 tahun lagi gitu kan. Ayo udahlah ntar juga ini. Tahu nggak dia di akhir 2017, literally akhir 2017, tanggal 1 Desember kalau nggak salah, dia dilamar sama orang. Dan maksudnya kayak orang itu tuh adalah orang yang tidak terduga. Mereka juga nggak pacaran dulu, nggak lama-lama, tapi langsung kayak dilamar gitu loh. Cuma nikahnya memang 2018 karena kan harus ngurusin banyak hal kan. Tapi at least kayak, itu tuh kayak tercengang kami sebagai sahabatnya gitu kan, rasanya kayak, udah dilamar aja di orang, karena itu tuh kayak tidak menunjukkan bahwa dia punya pacar atau apa. Dan memang laki-laki ini bukan pacar dia yang setahun 2 tahun itu enggak. Dan orang ini adalah orang yang terdekat dia, maksudnya orang yang deket lah gitu loh, bukan teman tapi orang yang deket gitu. Kalau pertikahan ya, asal kamu sudah merasa siap atau kamu sudah punya kemauan tuh, percaya aja itu pasti ada jalan. Dan itu waktunya tidak terduga. Amin. Betul. Mudah-mudahan Bella nikah. Amin. Sebenarnya keinginanku tuh tanggal umur 25 tapi mundur lagi. Habis itu kayak ya udahlah 27. Ternyata mundur lagi. Nggak apa-apa Bel, daripada ntar kamu nikah kamunya belum siap kan. Iya, ini makanya serahin aja lah sama Tuhan gitu. Terus ini jadi YouTuber. Wah. Sebenarnya ini keinginan baru-baru aja sih pas pandemi. Kayaknya seru gitu ya ngobrol di depan kamera gitu. Kalau aku mikirnya untuk belajar sih, karena kan aku orangnya sebenarnya nggak gampang ngomong di depan orang gitu. Tapi dengan mencoba jadi YouTuber gini, mau belajar ngobrol, biar supaya omongannya bagus lah gitu. Dibimbing sama ini mbaknya juga kan udah terjun duluan. Saya kadang suka slip tongue kalau karena tuh kayak ngomong tuh nge-rap tuh kayak ada apa gitu, padahal dia mau ngomong apa gitu. Itulah disinkronisasi nggak sinkronnya otak sama mulut saya kayak gitu. Iya betul. Ada lah pasti yang kayak gitu, nggak mungkin sesempurna yang diinginkan orang-orang gitu. Terus nih sebenarnya aku tuh kayak, tapi ini bukan resolusi yang harus benar-benar dilakuin, ini hanya di dalam list aja. Ya nggak tahu, siapa tahu nanti bisa gitu terrealisasikan. Acting. Nggak tahu, aku dari kecil kayaknya suka deh tanpa aku sadari loh. Dari kecil aku suka kayak, kan aku suka banget nonton film gitu kan. Terus kadang-kadang aku suka ngikutin perannya gitu, tiba-tiba suka ngomong depan kaca apa segala macem untuk kayak belajar sendiri gitu. Tapi kalau disuruh ikut
kayak datang ke agensi gitu, aku masih gak berani. Kayaknya belum di level yang sebagus itu gitu loh. Ya, terus. Kan otodidak ya kan, coba belajar sendiri apa segala macem. Terus kayak kalau misalnya ada waktunya dan bisa terrealisasikan, ya mau didalami gitu. Dan mungkin karena dulu waktu kecil, papaku tuh suka bawa aku ini kan, nontonin orang-orang syuting, karena area rumahku dulu waktu aku kecil sering banget dipakai untuk syuting. Dari Cibubur ya? Dari Cibubur gak sih? Iya, jadinya kayak mungkin dari situ kali ya aku suka gitu. Itu sih resolusi aku di tahun ini. Mudah-mudahan ada yang tercapai. Udah ada 2 yang tercapai. Yang satu kan yang keluar dari zona nyaman, belajar YouTube, ngobrol, habis itu nyanyi juga udah berani di depan orang gitu. Terus mau coba buka usaha mulai di akhir bulan ini atau awal bulan Maret gitu. Sisanya masih menyusul. Amin, bisa lah, bisa. Kalau Ninda apa? Resolusi. Aku mulai kepedesan, tahu gak sih? Aku enggak loh. Biasanya kalau samyang didiemin gitu bakal pedes banget kan ya? Ini kok enggak ya? Iya. Kamu dari tadi cerita, Bunda. Anda cerita kan, saya makan terus. Kalau aku tuh resolusinya adalah pertama keluar dari zona nyaman. Semua zona nyamanku aku pengen keluar gitu. Aku orangnya mageran banget. Dan introvert sebenarnya. Tapi kalau introvert tuh emang dia nggak bisa diapa-apain ya. Tapi aku tuh tipe orang yang kalau kamu nggak ngajak ngobrol duluan, nggak akan ngomong duluan. Nggak akan ngajak. Sebenarnya aku tidak akan ngajak ngobrol. Aku sempat berusaha untuk jadi orang yang udah aku ngajak ngobrol duluan gini. Capek, Bunda. Rasanya tuh kayak energiku terkuras habis gitu. Tapi beberapa hal memang kita harus membuka obrolan sih menurutku. Itu yang pertama, yang keluar dari zona nyaman. Makanya resign adalah salah satu resolusiku di tahun 2022 di kantor yang lama gitu kan. Agak-agak nekat sebenarnya, tapi aku pikir itu cukup adil untuk diriku sendiri karena resolusiku yang kedua adalah aku pengen lebih mencintai diriku sendiri. Bukan narsis ya, tapi lebih kayak ke aku tuh orangnya sangat minder sebenarnya. Apalagi kalau nyangkut fisik ya. Kalau nyangkut kemampuan, otak, aku berani tanding sama orang. Tapi kalau udah ngomongin soal fisik, bukan berarti aku tidak good looking atau tidak cantik. Tapi kalau kita ngomongin soal industri hiburan, fisikku adalah salah satu yang sangat berkarakter yang tidak bisa dipakai sembarang project gitu loh. Dan ya, itu membuat aku sedikit insecure dengan diriku sendiri. Itu sih, jadi kayak bagaimana aku bisa menyayangi diriku sendiri. Aku harus bisa bersyukur bahwa aku tuh cantik kok, aku tuh baik kok, aku tuh punya rambut yang bagus kok. Kayak yang Rana bilang kemarin tuh loh, aku tuh sedikit terusik juga sih dengan hal tersebut gitu. Yang pertama keluar dari zona nyaman, yang kedua termasuk keluar dari zona nyaman itu termasuk ketika aku pengen apa, aku akan berjuang untuk itu, fight for it. Karena jujur aja keinginanku tuh banyak banget. Kayak aku pengen keluar negeri dengan duitku sendiri, aku pengen kuliah S2 di luar negeri, aku pengen kuliah S2 di luar negeri adalah salah satu resolusi yang aku sebutkan dan aku doakan setiap saat, tapi sampai sekarang belum tercapai. Tapi ya udahlah gitu kan, karena aku pikir nanti ada waktunya, santai-santai. Karena aku secara fisik maupun mental belum mengarah ke situ gitu loh. Sama kayak nikah tadi gitu loh. Mungkin aku kalau Bella pengen nikah, tapi kenapa kemarin-kemarin belum? Ini analisisku aja ya Bel. Tapi kenapa kemarin-kemarin belum dikabulkan? Ya karena kamu secara fisik maupun mental belum mempersiapkan itu dengan baik gitu loh, secara alam bawah sadar, makanya belum diizinkan seperti itu. Sama kayak aku yang mau S2 gitu kan akhirnya. Kalau ditanya mau S2 apa gitu, aku juga sebenarnya masih mikir juga, bagusnya apa ya kayak gitu pasti.
Makanya terus oke deh, aku mau prepare semuanya, aku mau belajar. Yang keempat adalah, kayaknya resolusiku juga banyak sih. Yang keempat adalah aku pengen belajar banyak bahasa. At least Inggris. Inggris dan Korea. Aku nggak tahu kenapa, tapi mungkin aku kena demam Hallyu, and it's okay for me gitu kan. Karena Hallyu juga keren banget menurutku. Maksudnya gini, mereka tidak hanya cantik tapi juga bagaimana mereka fight for it, itu tuh benar-benar struggle itu gitu loh. Itu yang aku nggak punya, dan aku menjadikan mereka dunia hiburan di sana itu apapun sih, nggak cuma dunia hiburan sih, kayak kerjaan pun dari teman-temanku pun yang bekerja dengan orang Korea, mereka selalu bilang bahwa orang Korea tuh strict banget kalau kerja, bener-bener kamu harus bertarung sampai titik darah penghabisan baru kamu bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai hakmu gitu ya. Meskipun sama aja sih sebenarnya orang Korea maupun orang Indonesia ya, menurutku ada tetap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tuh tetap ada ya, namanya manusia kan, mau di Korea mau di Inggris mau di belahan dunia manapun kayaknya ada. Gimana? Seru kan? Yuk bantu channel ini semakin berkembang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you tomorrow.